Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, kurang semangat nih. Shalom. Boleh saya minta untuk bangkit berdiri? Haleluya. Berikan salam ke kanan kiri, depan belakang, ucapkan kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun. Katakan kamu ganteng sekali, kamu cantik sekali, bajumu keren. Berikan kata-kata yang memberkati buat kanan kirinya, depan belakang. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Ini pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Kami akan menerima kejutan-kejutan yang indah, kejutan-kejutan yang manis yang daripada Tuhan. Bahwa kami Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk kami lebih mengenal-Mu, lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kiarata karalaba syanda karalabasa. Oh Yesus. Kiaralamu. Haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami kagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Sungguh kami tersanjung Tuhan, karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini pengakuan iman kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami kagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik Tuhan. Yes Tuhan. Ya Yesus, itu karya-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan yang baru Tuhan.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari sama-sama kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mengenal kita jauh lebih daripada yang kita ketahui. Dan Tuhan rindu untuk kita mengenal pribadinya lebih dan lebih lagi. Kekristenan itu bukan agama, Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Dan biarlah pagi hari ini kita mau katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita mau mengenal pribadinya lebih dan lebih lagi. Mari bawa, angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Katakan, ini hidup kami Tuhan. Katakan, ini kami Tuhan. Tuhan, kami bawa hidup kami. Tuhan, kami bawa jiwa kami. Kami mau mengenalmu Tuhan, lebih dan lebih lagi Yesus. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Katakan dengan iman, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari
Haleluya. Ada satu nama yang indah, nama di atas segala nama. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Kita mau katakan, itu nama yang indah di dalam hidup kita. Nama yang tidak hanya berkuasa, tetapi nama yang powerful, Bapak Ibu. Itu nama yang indah, nama Yesus. Mari bangkit berdiri. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Biar ini menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, itu nama yang indah, nama Yesus. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bang ragu diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ada satu nama yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Siapa namanya? Haleluya. Nama itu yang senantiasa memikat setiap hati kita. Amin. 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 Kurang keras suaranya. Amin. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan ya. Siap menari buat Tuhan ya. Oke. Dingin-dingin, AC-nya dingin sekali. Kita gerakkan tubuh kita ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Oke, siap? Siap ya? Oke. Memikat hatiku, sekali lagi katakan lala. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nama itu memikat hatiku, katakan Yesus. Yesus. Yesus, asik. Yesus, nama itu memikat hatiku. Dia hapus segala dosaku. Dia berikan hati yang baru. Hati resah dilenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus segala dosaku. Dia hapus segala dosaku. Ya ya ya. Hati resah dilenyapkan. Ya ya ya. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Dia hapus segala dosaku. Ya ya ya. Dia berikan hati yang baru. Hati resah dilenyapkan. Ya ya ya. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Oke, tambah hari ya, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Amin. Ya, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah apa? Tambah benci dosa, benci dosa, benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Katakan kesukaan dari surga. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Kesukaan, kesukaan dari Tuhan. Kesukaan
dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Haleluya. Coba dong, telunjuknya seperti ini. Sekarang taruh di pipinya. Nah, langsung. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Sambil lihat kiri kanannya. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatan. Saya lagi ya, tunjuk ke kanan kirinya. Kesukaan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku, itulah kekuatanku. Sekali lagi, itulah kekuatan. Sekali lagi, nama itu memikat hatiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Yang beroleh hidup yang kekal boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia telah bangkit, saudara-saudara. Kita rayakan kebangkitannya, kita serukan namanya. Amin, haleluya. Yes, mari tepuk tangan buat Tuhan. Kita tepuk lagi lah, yuk. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Sambil melompat katakan nama Yesus. Yesus menara yang kuat ya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Haleluya. Serukan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat hidup kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Oh, haleluya. Kota benteng yang teguh.
Haleluya. Kita serukan nama Yesus 7 kali, amin. Sambil melompat bisa? Ya, 7 kali ya, siap. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasanya tidak mau berhenti ya, kita menari, melompat buat Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pastikan setiap hati kita ini menjadi tanah-tanah yang subur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh ratakapa sandakara. Oh ratakapa karatakapa. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Haleluya Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, mari imani setiap syair demi syair lagu ini. Kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang mendampingi kita. Sepahit apapun proses demi proses yang kita lewati, tapi satu hal Tuhan sanggup ubahkan, yang pahit itu menjadi manis di dalam kehidupan kita. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
keluargamu tidak tahu apa yang saat ini sedang kau hadapi. Mungkin sahabatmu, teman-temanmu, bahkan tetanggamu tidak tahu apa yang sedang kau hadapi saat ini. Mungkin Bapak Ibu Gembala juga tidak tahu apa yang sedang kau hadapi. Tetapi Tuhan tahu. Dia tahu persis apa yang saat ini sedang engkau hadapi. Dia bukan hanya tahu, tetapi dia datang. Dia menolongmu, memberimu kekuatan sampai engkau keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dia ubahkan yang pahit dalam hidupmu itu menjadi manis. Mari bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, refnya saja, dengan iman, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
nyanyikan dari hati kami yang terdalam dengan iman. Kami mengakui hanya di dalam nama Yesus kami mendapatkan kepastian. Pengharapan kami dikuatkan dan kami boleh diselamatkan. Untuk itu tidak ada pribadi yang lebih kami harapkan. Tidak ada pribadi yang lebih agung, lebih mulia selain Engkau. Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun dan siapapun. Tuhan, ajar kami benar-benar mengasihi-Mu dengan tulus. Ajar kami Tuhan, dan berkatilah hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh kembali di gereja GBI Heart of Christ. Puji Tuhan. Jadi suatu sukacita bagi saya untuk saya boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul superioritas Kristus. Superioritas Kristus, keunggulan, keistimewaan atau keutamaan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita harus serius untuk belajar mengenal pribadi Kristus dan karyanya. Kita harus antusias, kita harus serius, kita harus tekun belajar untuk mengenal Dia. Sebab sejatinya tidak ada hal yang lebih mutlak dan mendesak dalam hidup ini selain bagaimana kita belajar untuk mengenal Dia dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tujuan kita mengenal Kristus tidak lain tidak bukan adalah supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah hal yang mutlak, hal yang wajib. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengaku mengenal Allah, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itu adalah kewajiban dari setiap kita yang percaya atau mengikut Yesus. Mengenal Kristus dengan benar adalah prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Mungkin ini patut untuk diingat dan digarisbawahi. Mengenal Kristus dengan benar adalah prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah pusat iman kita. Karena Dia adalah pusat kehidupan kita. Bahkan Dia pusat dari alam semesta. Dan kita harus dengan jujur dan tulus bertanya terhadap diri kita. Apakah benar Kristus itu kita tempatkan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini? Itu sebuah pertanyaan yang bersifat reflektif, itu menjadi perenungan pribadi setiap kita. Kita harus mempertanyakan diri kita, apakah benar kita telah menjadikan Yesus sebagai satu-satunya dalam kehidupan kita atau ada yang lain? Apakah benar kita sudah menjadikan Yesus sebagai kebahagiaan kita? Yang mana di luar Yesus kita tidak mampu menjalani kehidupan kita. Yang mana di luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Bukan hanya sekedar tidak ada keselamatan, tapi tidak ada kebahagiaan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan, dalam Kristus adalah kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi gak kurang sukacita kita ketika kita memiliki Kristus. Walaupun rumah masih ngontrak, mobil belum ada. Gak kurang sukacita kita. Karena kita tahu Dia yang terbesar. Hanya Dia yang mampu membuat kita happy. Orang kaya belum tentu bahagia lah. Halo? Karena yang paling penting itu kan bagaimana kita. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita melekatkan diri kepada sumber kebahagiaan, sumber kehidupan. Dan itu adalah Yesus. Nah kalau kita dekat dengan Yesus, kita pasti bahagia. Halo? Enggak pernah dijanjikan sama Tuhan Yesus, kalau dekat dengan aku nanti kamu gak ada masalah, hidupmu gak ada penderitaan. Gak pernah Tuhan menjanjikan seperti itu. Kita tujuannya percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah, tapi supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Halo? Jadi kalau kita bertujuan percaya Yesus supaya gak ada masalah, salah alamat. Alamat palsu, ayu ting ting. Halo?
Ya kan? Jadi tujuan kita percaya Yesus supaya kita kuat dalam menghadapi masalah. Tujuan kita percaya Yesus supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Sebab tanpa Yesus nggak mungkin kita bisa mengenal Allah dengan benar. Tanpa Yesus nggak mungkin kita bisa masuk surga. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Jadi sudah tepat kita percaya Yesus kalau mau ke surga. Amin. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan Tuhan Yesus karena sesuatu atau karena seseorang. Pengen jodoh tapi nggak seagama, tinggalkan. Halo? Jangan dekat sama seseorang yang membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Dekatlah sama seseorang yang membuat kita makin dekat dengan Tuhan Yesus. Gitu dong. Mau apapun yang dipertaruhkan, ya, yang ditawarkan maksud saya, apapun yang ditawarkan sama kita, jangan sampai kita mempertaruhkan iman kita akan Yesus Kristus. Karena tidak ada hal yang lebih pasti dalam hidup ini selain Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang lebih pasti dalam hidup ini selain Tuhan Yesus dan kerajaannya. Makanya itu yang Tuhan perintahkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Nah, kita harus antusias untuk kebenaran ini. Yesus harus yang lebih utama kita kejar daripada dunia. Tapi faktanya banyak orang Kristen lebih utama mengejar apa? Dunia atau kebenaran? Lebih utama mengejar dunia. Kita kalau mencari uang all out sekali. Sampai lupa kita bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah Tuhan Yesus. Enggak salah sih jadi kaya, enggak ada yang salah. Tapi jangan sampai ya karena kekayaan kita beralih, kita terpikat dengan dunia. Enggak salah dengan menikmati keindahan dunia. Tapi jangan sampai keindahan dunia membuat kita pudar. Pudar terhadap keindahan Kristus. Nah, itu jadi pergumulan kita bersama. It's not easy. Tapi itulah pergumulan kita dan kita harus jujur mengakuinya. Jadi Yesus itu adalah pusat dari iman kita. Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Dia tidak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen memperkarakan semuanya ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Surat Kolose ayat yang pertama, Surat Kolose pertama ayat 15 sampai 20. Di sana apa yang ditekankan? Yang ditekankan adalah tentang keutamaan Kristus, keunggulan Kristus, bahwa dia itu di atas segala-galanya. Dari ayat 15 dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu, saya ingin setiap kita benar-benar mengenal Yesus dengan benar. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah? Siapa yang percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat? Siapa yang percaya bahwa Yesus itu kekal? Bapak Ibu tahukah bahwa di dalam kekristenan itu ada ajaran yang menyimpang, yang memandang bahwa Yesus itu diangkat jadi Allah. Dia hanya manusia biasa, dia hanya pribadi yang bermoral tinggi, dia adalah pribadi yang paling bermoral di muka bumi ini. Ada yang punya pandangan seperti itu. Ditolak keilahiannya, dianggap bahwa dia tidak kekal, ditolak praeksistensinya. Ada pandangan-pandangan yang seperti itu. Kalau orang seperti itu bukan Kristen, gak jadi masalah. Masalahnya ada yang Kristen yang menolak keilahian Yesus, kealahan Yesus, kekekalannya, bahkan pendeta, bahkan teolog. Sedih gak tuh? Hah? Emang boleh? Nggak boleh. Karena bagi kita, kekristenan itu dasarnya itu pengakuan terhadap keilahian Yesus, bahwa dia satu-satunya juru selamat. Ini kekristenan. Waktu Petrus berkata bahwa you are the Messiah, the Son of the living God. Kamu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah dasar gereja. Jadi kalau ada gereja dibangun, bukan ini dasarnya, itu bukan gereja, itu bukan Kristen, itu Kristin. Bukan Kristinnya Kristin. Terserah mau kasih nama apa. Pokoknya selama kita mengaku diri kita Kristen, maka kita harus mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Dia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Dia gak pernah berhenti jadi Allah sekalipun dia jadi manusia. Bahkan ketika dia jadi manusia, dia gak berhenti jadi Allah. Dia tetap Allah. Loh, dari mana kita tahu Pak Pendeta bahwa ketika dia jadi manusia dia tetap Allah? Dia mengampuni dosa. Mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Ada orang di sini.
Mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah. Markus 2 ayat 7, ada orang yang lumpuh. Lalu diampuni dosa orang yang lumpuh itu. Marah dong orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mengampuni itu pekerjaan siapa? Allah. Jadi ketika Yesus mengampuni dosa, berarti dia secara tidak langsung sedang menyatakan bahwa dia adalah Allah. Di ayat 10, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kan Bapak Ibu ini rajin-rajin baca Alkitab. Insya Allah. Di ayat yang ke-10 dikatakan apa? Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Jadi Yesus mempertegas klaimnya bahwa dia itu memang bisa mengampuni dosa. Anak manusia itu siapa? Itu gelar untuk Yesus Kristus ketika dia menjelma menjadi manusia. Dalam konteks kemanusiaannya, anak manusia, bahwa dia benar-benar lahir dari seorang manusia, yaitu Maria. Dia mempertegas, tapi kan kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa mengklaim. Kayak saya bisa mengklaim bahwa saya bisa terbang meskipun nggak bisa terbang. Ya kan? Tapi gila aja Bapak Ibu percaya kalau saya bisa terbang. Dari lantai 23. Itu saya bukan terbang mati. Ya kan? Tapi Yesus bukan hanya sekedar memberikan sebuah klaim, tapi dia membuktikan klaimnya itu benar dengan cara bagaimana? Dia sembuhkan orang yang lumpuh itu. Mujizat atau kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran dari klaimnya bahwa dia adalah pribadi yang berhak untuk mengampuni dosa, berkuasa untuk mengampuni dosa. Itu bukti bahwa Yesus tetap Allah sekalipun dia jadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 8, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini sesuatu yang sangat indah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Disinilah ya letak dari keindahan kekristenan, melebihi dari apapun di dunia ini. Saat apa? Saat Allah menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita dengan dia mau menjadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Untuk apa dia jadi manusia? Untuk menyelamatkan setiap kita. Kenapa harus Yesus yang menyelamatkan setiap kita? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Dan kalau dia bukan Allah, nggak berhak dia mengerjakan karya keselamatan. Halo, bisa nangkap? Karena dia Allah lah, makanya dia datang untuk menyelamatkan setiap kita. Kenapa? Dia harus menyelamatkan kita dalam konteks dia jadi manusia. Karena upah dosa ialah Roma 6 ayat 23. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang kedua, Allah memberikan larangan. Jangan makan buah, pada waktu kamu makannya kamu mati. Itu di Kejadian 2, larangan. Di Kejadian 3, manusia memberontak, tidak mengindahkan kehendak Allah. Tidak mengindahkan perintah Allah. Itu di Kejadian yang ke-3. Nah, di ayat yang ke-7, manusia membuat pakaian dari pohon, membuat cawat ya, dari daun pohon jengkol, ya betul. Pohon ara. Itu di ayat 7. Di ayat yang ke-14, apa yang dilakukan? Allah membuat pakaian lain, yaitu dari kulit binatang. Nah, ini menarik. Itu ada makna simboliknya. Bukan hanya sekedar pakaian biasa atau pakaian tambahan. Itu ada makna simboliknya. Maksudnya begini, karena kejatuhan manusia dalam dosa, ada yang dikorbankan. Nah, ini sebenarnya merujuk kepada siapa? Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau Bapak Ibu lihat dalam perjanjian lama, sering sekali imam itu mempersembahkan korban. Sebagai apa? Penghapus dosa. Ini semua bayang-bayang, hanya gambaran yang merujuk kepada siapa? Yesus Kristus. Nah, sebenarnya dengan kita memahami kebenaran ini, mudah kok kita menangkap mengapa Allah harus menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia. Yang pertama, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Yang kedua, karena konsekuensi dosa itu ialah maut. Supaya Allah bisa mengalami maut atau mengalami kematian, apa yang dilakukan? Jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, bisa dibunuh? Ya bisa. Jadi, mengapa kita diselamatkan oleh Allah dengan Allah mengalami kematian? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Katakan kiri kanannya, kamu orang berdosa. Jangan malu-malu, kita semua orang berdosa. Boleh minta pemain keyboardnya? Boleh kok. Ya, tenang kok, saya udah jinak, tenang aja. Ya kan, karena kita semua adalah orang berdosa. Tapi kita nggak perlu takut. Karena apa?
Sedalam apapun kita telah jatuh, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, anugerah Tuhan jauh lebih besar dan selalu cukup untuk mengampuni setiap kita. Iya, jadi jangan ada di antara kita yang merasa tidak layak. Jangan ada di antara kita yang merasa tidak layak. Tapi jangan pernah mempermainkan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan itu maha pengampun, maha kasih. Jadi kita terus berbuat dosa. Gak boleh begitu. Tujuan Tuhan menebus setiap kita supaya kita memberikan hak atas hidup kita kepada Dia. Dan supaya Dia bisa membentuk kehidupan kita sesuka-sukanya Dia, bukan suka-sukanya kita, Pak. Amin. Jangan hanya nyanyi aja kita nomor 1, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita hidup itu suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya kita. Jujur. Suka-sukanya kita suka Tuhan. Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup suka-sukanya Tuhan, bagaimana seharusnya perilaku kita? Ketika ada orang yang menyakiti kita belajar seperti Tuhan Yesus, mengampuni. Dalam segala hal Tuhan Yesus itu layak untuk dicontoh. Dalam hal kasihnya, iya. Kesetiaannya, iya. Penguasaan dirinya, iya. Dalam segala hal. Ketika dia disalibkan pun, ada sesuatu yang dapat dicontoh. Ada berkat yang dia berikan bagi setiap kita. Berkat itu bukan hanya sekedar materi, teladan hidup itu juga berkat. Bapak Ibu mungkin gak bisa jadi berkat lewat uang, lewat materi. Tapi ketika Bapak Ibu punya masalah dan Bapak Ibu kuat dalam menghadapi masalah itu, menghadapi misalnya suami yang kasar, yang jahat, lalu ibu-ibu tetap kuat dalam menghadapi suami yang seperti itu, Bapak Ibu atau ibu-ibu bisa jadi berkat lewat seperti itu. Halo? Kalau ibu-ibu lain mungkin langsung ditinggalkan suaminya, udah pengangguran, jahat, jelek, hidup lagi, udah ditinggalkan. Tapi ibu berbeda dari yang lainnya, nggak ditinggalkan, tetap disayangi, dikasihi, didoakan, digumuli supaya berubah suaminya sampai pada akhirnya suaminya berubah. Ibu-ibu jadi berkat. Halo? Ini amin yang tertekan atau amin apa ini? Ya kan? Kita jadi berkat. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dahsyat nggak itu? Dia disakiti loh, luar biasa. Dia datang untuk kebaikan kita, dia menyelamatkan kita, mau kasih berkat loh. Malah bisa-bisanya kita menyakiti dia loh. Hah? Ini kan mengerikan, mengenaskan. Kurang baik apa Tuhan? Kurang besar apa kasihnya bagi setiap kita? Bapak Ibu, ini sesuatu yang harus kita ingat betul, harus menempel dalam hati dan pikiran kita. Saya tidak yakin ada orang yang tidak berubah ketika dia benar-benar serius memikirkan, merenungkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Tidak yakin saya ada orang yang nggak berubah ketika dia serius memikirkan pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau ada orang yang nggak kunjung berubah-berubah, nggak bertobat-tobat, masih tetap berzina, masih tetap selingkuh, itu karena dia nggak pernah serius memikirkan karya pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu yang mati bagi setiap kita. Kurang besar apa kasih Tuhan, perhatian Tuhan bagi setiap kita. Banyak masalah kita, tapi nggak ada alasan sebenarnya untuk kita depresi. Kalaupun depresi semua orang bisa, termasuk pendeta, karena memikirkan masalah jemaat yang banyak kali. Tapi kalau kita memandang kebaikan Tuhan, nggak mungkin kita berlama-lama depresi atau stres. Karena apa? Karena Tuhan kita itu jauh lebih besar daripada depresi kita. Yang kita pikirkan itu jangan masalah. Kalau masalah terus yang kita depresi, kalau masalah terus yang kita pikirkan, depresi kita memang. Tapi kalau kita pandang Tuhan, oh iya Tuhan ampuni aku. Memang kebaikanmu jauh lebih besar, berkatmu jauh lebih besar, kasihmu jauh lebih besar. Ampuni aku Tuhan, kau lebih besar dari masalah. Harus begitu dong kita memandangnya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang terdekatnya bahkan menyakiti dia. Murid-muridnya yang sudah makan bersama dengan dia, pelayanan bersama dengan dia, melihat berbagai macam mujizat yang dia lakukan, bisa-bisanya meninggalkan dia. Kayak Petrus, ya kan? Banyak kali cengkuneknya kalau kotor Medan, ya kan? Ngomong besar. Kenapa? Dia bilang bahwa sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu. Padahal dia nanti termasuk mengkhianati Tuhan Yesus. Mengkhianati Tuhan Yesus sebanyak berapa kali? Menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Ya kan? Sebelumnya patentengon, sok jago, sok pahlawan gitu loh. Seakan-akan dia gak biarkan Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Tapi justru dia yang menyangkal. Siapa lagi yang menyangkal? Yudas. Halo, tidak sering orang Kristen seperti itu Bapak Ibu. Lebih berharga uang daripada Tuhan Yesus.
Ikut Tuhan Yesus itu hanya ingin apa? Supaya populer. Ikut Tuhan Yesus supaya apa? Supaya terkenal, supaya kaya raya, supaya sukses. Hanya untuk itu kita menghina Tuhan Yesus dengan seperti ini sebenarnya. Karena apa? Pribadinya itu lebih besar dari semuanya ini. Kita harus lebih mengasihi pribadi Tuhan daripada berkatnya. Kita harus lebih mengasihi Yesus, pribadi Yesus daripada pertolongannya atau mujizatnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jangan seperti orang Yahudi. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya di Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 29. Kan Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Nah, di sana kan ditekankan bahwa Tuhan Yesus ternyata tahu orang itu antusias ikut Tuhan Yesus itu bukan karena membaca tanda-tanda. Membaca tanda-tanda dan menyimpulkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, tapi karena mereka kenyang. Mereka lapar, mereka kenyang. Jadi untuk perut. Mereka datang mencari Yesus hanya untuk perut mereka, bagaimana mereka kenyang. Nah, ini menyedihkan sebenarnya, memilukan. Kok bisa-bisanya ya mencari Yesus hanya apa? Hanya supaya kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan. Mencari Yesus supaya apa? Supaya kita diberkati. Ini kan dikit-dikit berkat. Bapak Ibu, kalaupun kita melayani Tuhan atau memberi, itu karena kita sudah diberkati, bukan supaya kita diberkati. Bisa tahu nggak bedanya? Karena kita sudah diberkati. Kenapa kita harus memberikan diri kita pada Tuhan Yesus? Karena dia sudah berikan nyawanya bagi kita. Semuanya dia pertaruhkan. Makanya jangan ada di antara kita yang berdoa begini, Bapa berikan yang terbaik dari surga. Tidak ada lagi yang tersisa dari surga ketika Yesus diberikan bagi setiap kita. He is the best from the best. Dialah yang terbaik dari yang terbaik. Gak ada yang tersisa. Kita bukti apa lagi dari Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya? Yesus itu bukti terbesar dari kasih Allah bagi setiap kita. Oh, kalau kita nggak disembuhkan ngambek. Kalau kita nggak diberkati ngambek. Kalau nggak ditolong ngambek. Tuhan nggak mengasihi aku. Lihat Yesus 2000 tahun yang lalu ketika dia salib. Kurang. Tangannya berlubang paku, dicucuk lambungnya, kurang kah? Kurang pembuktian. Yesus mengasihi kita bukan hanya setengah mati, sampai mati. Kita butuh bukti apa lagi? Pertanyaannya, adakah sesuatu yang kita sisahkan bagi kemuliaan Tuhan? Seharusnya tidak ada. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Coba bagaimana reaksi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berhadapan sama orang yang menyakiti Bapak Ibu, lalu seperti nggak punya muka? Biasa aja dia. Mukanya datar kayak tembok. Udah menyakiti Bapak Ibu berulang kali. Bapak Ibu udah baik kali nih ya. Udah baik, sering memberikan sesuatu lah untuk menolong orang itu yang susah. Dan itu orang terdekat Bapak Ibu ternyata. Ketika dia nggak tahu berterima kasih, nggak tahu diri, bagaimana reaksi Bapak Ibu? Jujur ini. Bapak Ibu langsung rangkul dia? Atau pengen makan dia? Diri cerita dulu. Bagaimana reaksi kita? Gak mudah kan berhadapan sama orang seperti itu. Minimal ya jadi orang yang tahu terima kasih. Kalau gak tahu terima kasih, minimal yang kedua tahu diri. Untuk orang yang kita baikin. Tapi yang prinsip ini perlu kita ingat. Kalau kita melakukan kebaikan, segera lupakan, supaya kita gak sakit hati ketika orang tidak membalasnya. Halo. Tapi bagi orang yang menerima kebaikan, jangan pernah sesekali melupakan jasa seseorang. Amin. Iya dong. Luar biasa Tuhan kita. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba, yang imam waktu ngomong, itu kan upaya terakhir dari setan untuk menghentikan karya keselamatan. Orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri tidak. Turun dari salib baru kami percaya. Kalau saya Tuhan Yesus, saya turun, saya tampar, terus saya naik lagi ke atas. Tapi kalau begini Tuhan Yesus kan gagal selamat kita. Mati semua kita pada akhirnya apa? Jadi bersyukur banget kita punya Tuhan seperti Yesus. Amin. Dalam segala hal dia bisa ditiru. Dalam segala hal dia bisa dicontoh. Sabar, ya, menguasai diri banget. Ya seperti tadi, ketika kita berhadapan sama orang yang menyakiti kita, reaksi kita bagaimana? Makanya kita itu harus pasang anti gores di hati kita. Jangan hanya handphone aja dipasang anti gores, Pak. Hati juga, Pak, supaya gampang sakit hati, Pak. Ya kan? Kita mengasihi Tuhan, amin. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus mau memberi diri untuk dibentuk oleh Tuhan.
menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendaknya. Amin. Iya, itu merupakan cara-cara mungkin ya yang Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah ketika kita diperhadapkan sama orang yang menjengkelkan. Orang yang menjengkelkan itu banyak. Nah, dan mereka itu bukan hanya banyak, panjang umur. Iya kan, di mana-mana bisa kita ketemu sama orang seperti itu, yang kalau ngomong nggak mikir, iya kan, dia terlalu sering menyakiti hati orang, sampai ketika dia ngomong sesuatu yang nggak baik sama kita, biasa aja dia flat. Ada orang seperti itu, banyak. Nah, orang seperti itu bisa aja Tuhan kirim untuk melatih kita, melatih kesabaran kita, untuk kita menjadi semakin dewasa. Bagaimana reaksi kita, apakah kita dengan mudahnya membalas atau tidak. Nah, itu kan kesempatan bagi setiap kita untuk melatih kedewasaan rohani kita. Betul nggak? Betul nggak? Tapi faktanya kita berhasil atau gagal? Kita berhasil atau gagal? Mungkin kita nggak balas langsung, tapi dalam hati, awas kan nanti ya. Ku pijak-pijak kok nanti, ku letakkan ginjalmu, lihat aja nanti. Ini kan sami mawon, sama aja Pak. Alkitab berkata apa? Alkitab mengajarkan apa? Tampar pipi kiri kasih, iya kaki kanan, betul. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu Kristen. Itu Kristen. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang berbuat jahat, balas dengan kebaikan. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Dilempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Bercanda. Balas kejahatan dengan kebaikan. Itu Kristen. Kasih kan yang diajarkan. Dalam kasih itu ada apa? Damai sejahtera. Dalam kasih apa? Kesabaran, penguasaan diri, keadilan. Dalam kasih itu ada itu semua. Nah, ada nggak itu semua dalam diri kita? Itu pertanyaannya. Tidak mudah. Halo? Iya. Bertindak adil nggak mudah. Menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita ada, itu nggak mudah. Ada orang kumpul-kumpul, iya kan? Kumpul-kumpul, rame padahal, tapi merasa sepi karena nggak ada kita. Karena apa? Karena kita seperti permen nano-nano, rame rasanya. Jadi kalau nggak ada kita rasa sepi. Ya kan, berarti kehadiran kita ditunggu-tunggu, dinantikan gitu loh. Jangan sampai sebaliknya, lagi rame-rame orang bersuka cita, tiba-tiba kita datang jadi sepi. Artinya orang nggak mengharapkan kehadiran kita, apa? Iya, artinya kita di pembawa rusuh. Ya kan? Ya inilah pergumulan kita. Ya, bagaimana kita nggak mudah sakit hati. Tadi saya bilang pasang anti gores. Alkitab berkata apa? Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tahu nggak kenapa bibir orang busuk, omongannya busuk, pikirannya busuk, tindakannya busuk? Karena hatinya busuk. Halo? Nah, tidak ada hal ya yang lebih hebat, ya, lebih efektif dalam mengubah hati kita dari busuk menjadi baik selain kebenaran firman Tuhan. Untuk itu isilah hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin hati kita, pikiran kita diwarnai oleh firman Tuhan. Apa yang mewarnai hidup kita bergantung pada apa yang kita masukkan dalam hati kita dan pikiran kita. Kalau hati kita mau baik, pikiran kita mau baik, ya bacalah sesuatu yang baik. Ya kan? Jangan sampai kita lebih rajin nonton film Korea daripada baca Alkitab, Pak. Hah? Sampai kita lebih tahu bahasa Korea daripada ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab kita cuma tahu Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kita lahir sampai mati. Waktu mau mati pun mau surga, dari mana apa ceritanya? Ya, tapi kalau bahasa Korea banyak aja hafal. Hangseo hamsamida sarangeo kencana. Aduh. Ya kan? Jadi kita harus mampu menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah lewat kehidupan kita, lewat perilaku kita, lewat perkataan kita. Lewat semuanya itu orang tahu ini pasti pengikut Yesus. Karena apa? Hidupnya itu jadi berkat. Bapak Ibu, esensi hidup kita itu apa sih sebenarnya? Bagaimana kita jadi berkat, berdampak? Karena kita adalah garam dan terang dunia. Fungsi dari garam itu apa? Memberikan rasa. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Kita seperti garam, memberikan rasa dimanapun kita berada. Yang tawar jadi berasa gitu loh. Berasa enak maksudnya.
Kan begitu. Ya kan? Kamu adalah garam dan terang dunia. Fungsi terang apa? Ya, menerangilah. Nah, bagaimana kita menerangi orang-orang yang di sekitar kita? Orang-orang yang ada di sekitar kita, di dekat kita, dimanapun kita berada, kita menjadi terang atau membawa pengaruh atau memberi dampak. Indah sekali kehidupan kekristenan kita kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tadi saya katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Itulah keinginan Allah, dan itu wajib, tidak bisa diskon, ya, mutlak. Jadi Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah kekal, Yesus itu adalah juru selamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkan setiap kita selain Allah. Selain Yesus tidak ada. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ya, di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain nama siapa? Yesus. Yesus berkata, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus telah jalan keselamatan itu. Dan selamat itu bukan karena perbuatan, karena kasih karunia Tuhan. The grace of God. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Martin Luther. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola ria. Terakhir itu restoran. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, soli Deo gloria, solus Christus. Sola gratia itu artinya hanya karena kasih karunia. Kita itu selamat karena kasih karunia, Bapak Ibu, bukan karena perbuatan kita. Halo, bukan karena usaha kita. Ada agama yang mengajarkan begini, ya, itu tergantung perbuatan jahat, perbuatan baik kita, mana yang lebih besar. Kalau perbuatan jahat kita lebih besar, masuk neraka. Kalau perbuatan baik kita lebih besar, masuk surga. Tapi kalau mau jujur ini, mana lebih besar selama kita hidup, perbuatan jahat atau perbuatan baik? Selama kita hidup, mana lebih besar, perbuatan jahat atau perbuatan baik? Perbuatan jahat lah. Nah, kalau kita tahu, kita menyadari bahwa perbuatan jahat itu lebih besar daripada perbuatan baik, kan pasti masuk neraka kita semua. Nggak ada kita yang selamat. Kan aneh kalau kita tetap masih mempertaruhkan keselamatan kita dengan apa? Konsep selamat karena perbuatan. Aneh itu. Karena kita nggak mampu selamat lewat perbuatan, lewat usaha kita, makanya Tuhan Yesus datang. Betul nggak? Betul nggak? Makanya selamat karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Konsepnya seperti ini sederhananya. Kita selamat, ya, bukan karena perbuatan baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Bisa nangkap ya? Jadi kerinduan kita untuk lebih lagi menjadi semakin baik, berbuat baik, itu karena kita sudah diselamatkan. Karena kita menghayati kasih karunia Tuhan yang begitu besar 2000 tahun yang lalu. Percayalah Bapak Ibu, separah apapun keadaan kita, sedalam apapun kita telah jatuh, anugerah Tuhan jauh lebih besar dan mampu memulihkan keadaan kita. Amin. Coba kunci C kok. Bapak Ibu pernah dengar nama John Newton? John Newton? Nggak pernah. Terus Bapak Ibu dengar nama siapa? Tuhan Yesus. Mantap, memang alkitabiah banget. Sampai saya nggak bisa berkata-kata. Nggak pernah dengar nama John Newton ya? Mungkin Bapak Ibu nggak dengar namanya, tapi pernah nyanyiin lagunya, familiar banget. Lagunya sangat mendunia. Tahu lagu ini? Maragam-ragam doang go sita-sita di hitam manusia. Tahu lagu itu ya? Ah, itu bukan lagu ciptaannya. Lagunya ini. Tahu juga ternyata. Emang jago main keyboard kita nih. Lagunya seperti ini. Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch
name. Jesus, how sweet the sound. Like me, like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Jadi kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang telah rusak dan hancur karena dosa. Dan kita semua adalah orang-orang yang tersesat. Kita harus menyadari keadaan kita itu. Supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar menghargai kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, mengerikan sekali loh pengaruh dosa itu, dampak dari dosa itu. Dahsyat sekali. Sampai pada titik kita harus binasa dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Itulah dampak dari dosa. Tapi Tuhan tidak menginginkan kita mengalami semuanya itu. Makanya Dia datang. Sehingga seperti yang saya bilang tadi, separah apapun keadaan kita, sedalam apapun kita telah jatuh dalam dosa, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Amazing grace, how sweet the sound. Anugerah yang sangat besar, sangat menakjubkan. Betapa indah untuk kita perdengarkan. Jadi dahsyat sekali Tuhan kita itu. Makanya kita bersyukur sekali jadi Kristen, bersyukur sekali mengenal Kristus. Kita percaya Yesus itu sebenarnya bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga. Masuk surga itu bukan tujuan, itu bonus. Halo, masuk surga itu bukan tujuan, tapi bonus. Kan ada kepastian dalam Yesus. Kita semua yang sungguh-sungguh percaya Yesus pasti selamat, pasti masuk surga. Ada kepastian. Tadi kan udah dinyanyikan, hanya dalam Yesus, hanya dalam Yesus. Hanya apa? Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Jadi di dalam Yesus itu ada kepastian. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu dengan keselamatan kita, pasti. Itu dalam konteks kekristenan, ya, pasti. Nah, masalahnya begini. Tujuan kita percaya Yesus itu bukan supaya kita masuk surga. Masuk surga bonus. Apa dalam doa Bapa kami, kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan? Jadilah kehendakmu di bumi seperti bukan di surga seperti di bumi. Artinya apa? Surga jadi pola. Apa yang ada di surga? Sukacita, damai sejahtera, kekudusan, kasih, kebenaran. Ini semua yang ada di sorga. Nah, inilah yang harus kita hadirkan selama kita hidup di bumi ini. Itu tujuan kita percaya Yesus. Bagaimana kita menghadirkan semuanya itu? Kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam sukacita, selalu bersyukur senantiasa. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan bersukacita yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bersukacita. Siapa di sini yang mau tetap bersyukur sama Tuhan walaupun banyak masalah? Siapa yang mau tetap bersyukur sama Tuhan walaupun sakit nggak disembuhkan? Cius. Siapa di sini yang tetap bersyukur kepada Tuhan walaupun nggak diberkati? Yang benar. Dahsyat memang jemaat GBI Heart of Christ. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Luar biasa. Ini sih imannya tangguh semuanya ini. Yang penting kita tetap selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Karena begini, tujuan kita berjalan bersama dengan Tuhan bukan supaya tidak ada penderitaan, tidak ada masalah. Tapi supaya apa? Supaya kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Itu yang menguatkan kita. Itu tujuan kita berjalan dalam iman. Bukan supaya kita melihat mujizat. Karena ada kalanya kita gak melihat mujizat. Tapi sekalipun kita gak melihat mujizat, kita gak perlu takut. Karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Itu lebih dari sekedar mujizat. Jadi jalan kita tetap aman. Hati kita tetap aman. Meskipun kadang banyak sekali gelombang, berliku-liku, kita gak perlu takut. Ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Dialah yang memastikan bahwa perjalanan kita baik-baik saja. Amin. Amin. Dan tujuan Tuhan mengizinkan satu masalah terjadi dalam kehidupan kita bukan untuk menghancurkan kita,
Tapi sebaliknya, justru itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas iman kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Amin. Iya dong. Jangan tunjukkan kekudusan kita di ruang doa. Jangan tunjukkan kekudusan kita di ruang doa. Tapi di luar sana dong, ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa tapi kita nggak gunakan, di situ dong. Ketika kita berhadapan sama orang yang menjengkelkan, kita mudah untuk mengampuni, di situ dong. Bagaimana reaksi kita? Betul nggak? Halo? Cara terbaik kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan di mimbar, di gereja, bukan. Tapi ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita nggak menggunakannya, itulah cara terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Setuju nggak? Setuju? Iya dong. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kita nggak menggunakannya, itu mahal. Aduh, itu mahal. Dan kesempatan seperti itu banyak. Setiap hari kita alami, kita dapatkan. Nah, sekarang bagaimana kita menguatkan iman kita supaya kita kokoh mempertahankan kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Dengan cara seperti itulah kita menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita gak perlu ragu dengan keselamatan kita, karena Tuhan Yesus menjamin, menggaransi, ya, penuh. Keselamatan itu kita alami secara penuh di dalam Yesus Kristus. Nggak perlu yang lain-lain. Nggak perlu ditambahkan dengan yang lain-lain, kayak perbuatan baik lah, hukum Taurat lah, sunat lah. Itu pergumulan Paulus ketika menghadapi jemaat Galatia, ya, yang menganggap bahwa percaya Yesus aja tidak cukup untuk selamat, harus disunat, melakukan hukum Taurat. Paulus marah sekali sampai berkata demikian, anatema, anatema, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Coba, sampai semarah itu Paulus. Karena Paulus tidak ingin ada kita tambahkan sesuatu pada Yesus untuk kita bisa selamat. Amin. Halo. Yesus itu cukup. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus cukup. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus cukup. Iya. Jadi kalau kita merasa bahwa Yesus cukup, bahagia kali hidup kita, merdeka hidup kita. Percayalah Bapak Ibu. Iya kan? Kaya pun kita, gak kita gantungkan sukacita kita pada harta kita. Kaya pun kita, tidak kita gantungkan sukacita kita pada harta kita, karena bersifat sementaranya itu. Hari ini bisa banyak, besok hilang. Halo? Hah? Tapi kalau sukacita kita pada Yesus, nggak akan pernah hilang sukacita kita. Karena apa? Karena Yesus itu kekal. Yesus itu kekal, dan Dia adalah segala-galanya bagi setiap kita. Dia maha kuasa, Dia maha segalanya. Jadi kalau kita kembali lagi ya kepada Kolose 1 ayat 15 sampai 20, di sana ditekankan tentang apa? Tentang Yesus yang lebih dari segala-galanya. Dia lebih tinggi dari apapun dan siapapun. Dan kita semua harus takluk atau tunduk terhadap otoritasnya. Karena apa? Karena Dia adalah pencipta alam semesta, dan Dia bukan hanya sekedar pencipta alam semesta, tapi Dia adalah pencipta kehidupan baru. Dia adalah pencipta kehidupan baru. Dia memberikan satu kehidupan bagi setiap kita. Harusnya kita binasa, tapi Dia menghidupkan kita lewat kematian dan kebangkitannya. Lewat kematian dan kebangkitannya. Bersyukur kita ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Dia adalah Tuhan yang hidup, karena Dia bangkit pada hari yang ketiga. Bulan ini kita akan merayakan kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, peristiwa terbesar dalam sejarah dan terpenting adalah kematian dan kebangkitan. Karena lewat kebangkitan Yesus ada pengharapan. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus ada kemenangan. Lewat kebangkitan Tuhan Yesus ada kehidupan di balik kematian. Semuanya itu tersedia karena ada Yesus yang bangkit. Gak kebayang ya bagaimana jadinya kalau Yesus tidak bangkit. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sekiranya Yesus tidak bangkit, seandainya Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Artinya apa? Artinya kebangkitan Yesus itulah yang menjadi fondasi dari kekristenan, dari kehidupan kita. Kekristenan bisa ada, gereja bisa ada karena ada Yesus yang bangkit. Halo? Ada pengharapan yang menguatkan setiap kita, itu karena ada Yesus yang bangkit. Para murid yang pengkhianat, pecundang, itu
bisa berubah secara radikal karena ada Yesus yang bangkit. Apa alasan yang tepat untuk menjawab mengapa para murid bisa mengalami satu perubahan yang radikal, bahkan sampai pada titik mempertaruhkan nyawanya? Apa alasan yang paling tepat untuk menjawab semuanya itu kalau bukan Yesus yang bangkit? Karena Yesus bangkit, makanya mereka boleh mengalami pembaharuan hidup, perubahan secara total. Alasan yang sama itu juga terjadi pada kita. Sejahat apapun kita, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan mampu mengubah setiap kita lewat kuasa kebangkitan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kita harus bisa mengenal Yesus dengan benar dan memperkenalkan Yesus yang telah kita kenal itu lewat kehidupan kita. Make him known. Make him known. Membuat Yesus dikenal. Itu juga adalah tanggung jawab kita. Bagaimana kita memperkenalkan Yesus lewat kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi kita harus mengikuti teladan hidupnya. Kita harus mengenali dan mengenakan ajaran dan teladan dari Tuhan kita. Kita harus semakin dekat dan mengenal Yesus. Dan ketika kita semakin dekat, harusnya kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Dia benar-benar hidup 2000 tahun yang lalu menjadi seorang manusia. Dia benar-benar manusia, tapi bukan hanya benar-benar manusia, tapi juga benar-benar Allah. Kenapa saya tekankan dia benar-benar manusia? Artinya karena dia benar-benar manusialah, makanya kita punya alasan untuk bisa mengikuti teladan hidupnya. Amin. Amin. Dia peragakan itu semua dalam konteks kemanusiaannya loh. Dalam konteks kemanusiaannya. Sehingga kita punya alasan untuk yakin, untuk bisa bahwa kita bisa mengikuti teladannya. Melalui hidupnya ketika berinkarnasi, terpancar kasih dan belas kasihan kepada banyak orang. Ia melayani dan menjadi hamba. Dan bukan hanya itu saja, ia menjadi hamba yang setia dan taat sampai mati. Sampai mati. Inilah inti dari menjadi seperti Yesus, di mana kita mengosongkan diri, menjadi hamba yang setia, taat, hidup dalam kasih, dan berbelas kasihan kepada banyak orang. Berbelas kasihan kepada banyak orang. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita dinikmati oleh Tuhan. Kunci C kok. Hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup kita terlebih lagi dinikmati manis oleh Tuhan. Ada satu lagu ya, kunci C. Ini lagu lama, tapi sangat memberkati saya, sangat menyentuh hati saya. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita semua setuju bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan itu manis dan baik. Amin. Dan selalu kita mengecap sesuatu yang manis dari Tuhan. Hari ini kita bisa ada itu karena kebaikan Tuhan. Gak kebayang ya, hidup kita tanpa kebaikan Tuhan. Gak kebayang. Dan kita semua sekali lagi ya percaya dan setuju bahwa Tuhan itu baik dan teramat baik bagi setiap kita. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu manis kita kecap. Pertanyaannya, apakah hidup kita sudah dikecap manis sama Tuhan? Misalnya kalau kita mau keluar kota atau keluar negeri apalagi ya, kita langsung gitu ya, dengan detail melis semuanya. Kalau mau keluar negeri, tempat-tempat yang mau kita kunjungi yang indah, yang keren itu di mana, yang banyak spot-spot untuk foto-foto yang keren. Lalu kalau makanan yang enak di mana aja kita lihat semua detail. Kalau keluar negeri, betul nggak? Tapi pertanyaannya bagaimana dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari? Apakah kita pernah melis sesuatu yang mau dikecap manis sama Tuhan itu hari ini itu apa ya? Hal baik apa yang bisa kulakukan, yang mau kulakukan hari ini yang dikecap manis sama Tuhan? Pernahkah kita list? Hah? Atau kita mereka-reka yang jahat ketika bangun, ini kemarin nih kau buat jahat sama aku, awas kau nanti ku retakkan ginjal mulut aja.
Nah, ini jadi pergumulan kita bersama. Amin. Ada satu lagi lagu ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dengan bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Aduh, indah kali hidup ini ya. Kalau kita seperti lagu ini ya, kata-katanya ya, bahwa kita menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya, lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari permata. Halo, kalau jujur kita, ya bertanya pada diri kita, atau jangan-jangan sebaliknya, emas lebih berharga daripada Tuhan Yesus. Faktanya lebih banyak waktu kita habiskan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bertanya-tanya, kalau kita lagi kongko-kongko nongkrong, berapa jam yang kita habiskan waktunya? Mana lebih banyak ketika kita berdoa sama Tuhan atau nongkrong? Iya kan? Kalau kita nongkrong apalagi sama besti, bisa berjam-jam, satu hari bisa habis. Kalau kita duduk diam dengan Tuhan, 1 jam aja dia hebat kali itu. 1 jam aja hebat kali. Pertanyaannya, kapan terakhir kali kita menghabiskan waktu duduk diam di kaki Tuhan 1 jam? Cobalah, kapan terakhir kali kita habiskan waktu 1 jam baca Alkitab? Kapan? Udah Pak Pendeta, 20 tahun yang lalu. Ngeri kali. Tapi hari-harinya apa? Ingin diberkati Tuhan. Ya memang kadang-kadang kita tuh jadi orang Kristen yang seperti itu. Tuhan itu hanya jadi komoditi, bukan tujuan. Kita memperalat Tuhan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Bukan Tuhan tujuan kita. Tuhan hanya komoditi. Tapi di sini tidak ada seperti itu. Di luar sana banyak. Tapi lagi ngumpul di sini. Iya kan? Mari kita bertanya dengan jujur. Bertanya pada diri kita. Apakah benar aku telah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, melebihi dari segalanya? Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, kan ku hamba setia kepadamu. Aduh, merdeka kali hidup kita ya kalau seperti lagu ini ya. Kita akan jadi orang yang senantiasa bersyukur bagaimanapun keadaan kita. Amin. Gigi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata. Refnya kan begini, ku sembah Kau. Tapi sebelum kita masuk ref, kita perkarakan dulu dong baik pertamanya. Apakah kita adalah seorang yang senantiasa bersyukur meskipun keadaan kita lagi tidak baik? Itu yang kita harus tanyakan, perkarakan. Jangan hanya bernyanyi. Sering sekali kita ini menyanyi tanpa menghayati. Jadi hanya terkesan enak didengar tapi sumbang dalam kehidupan. Halo. Meskipun uang pas-pasan, suami pengangguran, ibu-ibu, selalu ku
agak tertekan. Suaranya sih pas, tapi kayak tertekan dengan keadaan. Walaupun hutang banyak, uang tidak ada, Bapak Ibu, selalu ku. Ini Tuesday nih, kayak vals gitu loh. Dalam segala hal yang terjadi, apa? Berkata Tuhan Yesus baik. Kalau kita lagi ada masalah, ada dua pertanyaan yang gak boleh kita tanyakan. Yang pertama, mengapa? Ya, mengapa? Mengapa aku ya Tuhan? Semenderita apapun kita jangan tanya mengapa aku Tuhan. Kadang-kala gitu tuh gak fair. Kalau lagi diberkati gak pernah kita bertanya kenapa aku Tuhan, kenapa gak Ibu Maya. Tapi kalau lagi susah, cepat kali kita bertanya kenapa aku Tuhan, kenapa gak dia. Gak fair kita, Pak. Jadi kita gak boleh bertanya. Karena apa? Bisa aja lewat sesuatu yang tidak baik yang kita alami, ada sesuatu yang baik yang mau Tuhan kerjakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada sesuatu yang baik loh yang bisa Tuhan kerjakan lewat keadaan kita yang gak baik, lewat keadaan kita lagi susah, yang lagi hancur ekonominya, ada sesuatu yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Amin. Dan Tuhan cakap. Itu yang pertama. Jangan tanya mengapa. Yang kedua, kapan. Jangan tanya kapan. Urusan Tuhan, Pak. Kok kita ngurus-ngurusi Tuhan? Halo? Sampai kapan nih Tuhan aku menderita? Sampai Tuhan bilang udah selesai anakku. Pokoknya dalam Tuhan ujung-ujungnya pasti indah, percayalah. Kalau belum indah artinya belum sampai ujung. Halo? Ujung-ujungnya pasti indah. Kalau belum indah artinya belum sampai ujung. Kan sederhana sekali, lebih simpel kali, gak usah bikin repot. Jangan tanya mengapa dan jangan tanya kapan. Nah, kalau kita orang Batak bukan mengapa, kenapa. Jangan tanya kenapa sama jangan tanya kapan. Biar Tuhan yang atur. Amin. Amin. Baru masuk ke ref. Ku sembahkan apa? Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Boy, dahsyat sekali ya. Kalau tetap kita rindu menyenangkan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, meskipun keadaan kita nggak baik, itu dahsyat. Waktu hidup kita susah, iya kan? Tapi tetap kita berkata begini, ku kagum hormat akan Engkau, kau cabut ya. Ku kagum hormat akan Engkau. Nah ini waktu susah kita tetap begini. Ini pengakuannya luar biasa. Kalau waktu kita diberkati, hidup lagi enak-enaknya, semuanya aman, lalu kita berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Pengakuannya biasa, Pak. Tapi waktu lagi gak baik keadaan kita, lagi susah kali kita ini, terus kita lagi sakit, tapi tetap kita berkata begini, ku kagum, hormat akan Engkau. Ini pengakuannya luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pertanyaannya bisa enggak? Pertanyaannya bisa enggak begini? Halo? Tabas ini ya. Bisa enggak? Proses. Semua kita harus bergumul. Pokoknya percayalah bahwa Tuhan kita itu baik. Ya, selalu sesuatu yang baik yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
terselami kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia. Mari bersama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan tidak ada yang lebih membuat kami terkagum dan terpesona selain pribadi dan karya-Mu. Kasih-Mu yang sangat dahsyat, kasih-Mu yang sangat luar biasa, kasih-Mu yang sangat besarlah yang menolong setiap kami. Kami bisa ada sampai hari ini karena kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh nyata. Siapakah kami tanpa Tuhan? Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk meresponi anugerah-Mu dengan benar, dengan perilaku kami, dengan hidup kami, dengan kami mempersembahkan satu kehidupan yang tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin, amin, amin. Saya kembali ke WL. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap benih yang Tuhan anugerahkan bagi kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita kepadamu Tuhan Yesus. Dan setiap benih yang kami taburkan ini Tuhan Yesus, Engkau yang menumbuh-numbuhkan Tuhan Yesus setiap benih-benih yang boleh kami taburkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangan? Jangan malu-malu. Oh ada, haleluya. Puji Tuhan. Boleh sambut Bapak kita yang sudah hadir pertama kali. Namanya siapa Pak? Yohanes. Pak Aris. Oh, selamat datang Pak Aris. Kalau Pak Aris belum punya tempat ibadah yang tetap, bisa bergabung kembali ya Pak, minggu depan di tempat ini. Haleluya. Ada pengumuman? Ya. Kebaktian Kebangunan Rohani Jumat 29 Maret 2024 pukul 10 ya. Temanya kematian Yesus membebaskan kita dari kutuk hukum dosa. Pembicaranya Pastor Robert. Ya. Robert Clancy ya. Oke. Berarti hari Jumat besok ya, Jumat Agung. Pak Aris boleh datang kembali. Hari Jumat ya Pak, jam 10. Talking about the God of the suddenly. He is the God of the suddenly. When His word goes forth, He shall move suddenly.
It is God who will suddenly bring revival. Man cannot bring revival. Programs cannot bring revival. Conferences cannot bring revival. But when God says it is time, I declare today, oh Lord, you are taking jurisdiction over the meeting. You are taking jurisdiction over the airwaves. You are taking jurisdiction over the electricity. You are taking jurisdiction over every single person that is hearing the sound of the voice within this hour, because it is like a trumpet that is telling Africa it is now time. We can only get holy oil when we spend time with the Holy Ghost. You can't buy your oil of false prophets. You can't buy your oil on somebody else's relationship with God. You got to spend time with God. You got to prepare yourself, for He is coming back soon. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini sih hukumnya wajib ya Bapak Ibu. Wajib bawa jiwa. Ya, rugi kalau kita nggak bawa jiwa. Bawa hari Jumat, ya, hari Jumat besok. Baptisan air, ya, akan diadakan setiap minggu nih ya, baptisan air. Jadi Bapak Ibu boleh mendaftar melalui Bapak Richard ya. Oke. Selanjutnya, oke, kita akan doa syafaat. Sampai akhir ku menut setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, buat penyertaan, buat perlindungan yang telah kami terima dari hari yang lalu hingga saat ini Tuhan. Kami sudah lalui 1 minggu ini dengan banyak hal yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Engkau Allah yang selalu dekat dengan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Untuk kami Tuhan belajar dari teladan, kenapa kami harus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar kami menempatkan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mengikuti apa yang Engkau lakukan selama di bumi Tuhan. Untuk kami belajar taat, untuk kami belajar setia, untuk kami belajar mengampuni dengan banyak hal Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami tahu kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mau belajar mengenal Engkau lebih lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Robson Samosir ya Tuhan, Engkau memberkati beliau Tuhan. Dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, Engkau bukakan lebih lagi rahasia kebenaran firman-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Agar setiap Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Engkau menempatkan beliau sebagai garam dan terang-Mu dimanapun dia berada ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan, Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati
keluarganya, apapun yang beliau lakukan akan buat berhasil ya Tuhan. Perlindungan, penyertaan yang daripada-Mu selalu menyertai dia Tuhan, kemanapun dia berada Tuhan. Hanya berkat yang ada di dalam kehidupannya karena hidupnya melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Pak Budi dan juga Bu Ida yang sedang dalam mission trip Tuhan, untuk mengadakan revival untuk kota Sumatera Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai beliau Tuhan. Apa yang disampaikan untuk kota-kota di Sumatera Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Dan revival akan dimulai dari tempat ini Tuhan, ke Sumatera sampai dengan Indonesia dan sampai dengan ujung dunia Tuhan. Memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah saat-saat terakhir Tuhan, kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan, ketika Engkau datang Tuhan, Engkau melihat umat-Mu tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat anak dan juga mantu beliau ya Tuhan. Engkau yang melihat hati dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang buat berhasil ya Tuhan. Kami berdoa semua untuk para pengerja yang bertugas mulai dari WL, singer, kolektan dan semua yang ikut ambil alih dalam membesarkan kerajaan-Mu ya Tuhan. Yang mengembalikan talenta yang sudah diberikan kepada mereka kepada Engkau ya Tuhan. Engkau berkati mereka, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang gak pernah berhutang ya Tuhan. Engkau yang akan membayar setiap jerih lelah mereka, karena firman-Mu berkata, jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk para jemaat ya Tuhan. Seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, Engkau yang melihat hati, setiap hati pribadi demi pribadi kami Tuhan. Bahwa kami datang Tuhan untuk mencari hadirat-Mu. Kami datang untuk menghadap Engkau ya Tuhan ke tempat ini ya Tuhan. Memberkati setiap keluarga di tempat ini dengan damai sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Yang berbisnis Engkau berkati Tuhan. Yang bekerja juga Engkau berkati ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati kesehatan demi kesehatan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, Engkau mau menyembuhkan setiap penyakit yang ada Tuhan di dalam bilu-biru-Mu Tuhan. Kalau masih ada penyakit yang mengikat, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Penyakit sembuh karena Engkau sudah tanggung Tuhan di kayu salib Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jiwa-jiwa baru Tuhan. Kau kiranya mau tambahkan Tuhan. Engkau yang melihat kursi-kursi yang kosong di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau datangkan jiwa-jiwa baru ke tempat ini ya Tuhan. Dari segala penjuru mata angin Kau datangkan Tuhan jiwa-jiwa ke tempat ini ya Tuhan. Tambahkan kami lagi Tuhan. Mulai dari 60 bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden yang masih menjabat dan presiden yang akan menggantikan presiden yang lama. Biarlah berkat-Mu turun atas mereka Tuhan. Kau sudah punya rencana Tuhan. Kau yang menetapkan pemimpin buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana yang besar Tuhan. Karena Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Dan apapun yang terjadi Tuhan, biarlah semua seizin-Mu ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu ya Tuhan menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kita, mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dekat, marilah kita
untuk seluruh bangsa. Ini aku utuslah Tuhan, Roh Kudus yang menyertaiku. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Here I am, send me, go. Ya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.